Penanganan stunting ini kan tidak bisa sekali intervensi langsung selesai, tidak, tapi dia berproses. Nah, ini penanganan sisi sosialnya, bagaimana orang tua, ibu-ibu kita sadarkan. Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnula Syaifah dalam tayangan berita Lampung terkini. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah berita Lampung terkini selengkapnya. Berita pertama, Kejati Lampung dituntut untuk tuntas dugaan korupsi DPRD Lampung Utara. Puluhan orang yang menamakan dirinya Aliansi Keramat Lampung melakukan aksi unjuk rasa di halaman kantor Kejaksaan Tinggi Lampung, Bandar Lampung pada Kamis 27 Juli 2023. Dalam aksinya mereka menuntut Kejati Lampung segera menindaklanjuti perkara dugaan korupsi anggaran dana operasional di DPRD Lampung Utara. Koordinator aksi Sando mengatakan pihaknya mendorong Kejati Lampung segera menentukan sikap tegas dan pengungkapan perkara tersebut. Ia menjelaskan ada beberapa dugaan penyelewengan anggaran dana operasional di lembaga legislatif tersebut. Menurutnya dalam pengelolaan anggaran tersebut, pihaknya menduga ada indikasi korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum untuk memperkaya diri sendiri dan kelompoknya. Namun pihaknya menilai Kejati Lampung terkesan lambat dalam menangani perkara tersebut. Melalui aksi tersebut, pihaknya meminta Kejati Lampung melalui Arsintel segera menetapkan nama-nama tersangka yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi tersebut. Sebelumnya, Arsintel Kejati Lampung Aliansyah membenarkan pihaknya saat ini telah menerima laporan masyarakat terkait dugaan korupsi dana operasional di DPRD Lampung Utara. Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Utara. Apa aja itu bang poin-poinnya? Seperti yang sudah kita laporkan, pengaduan yang kita berikan kepada Kejaksaan Tinggi Lampung itu terkait adanya indikasi dugaan penyelewengan anggaran, baik anggaran operasional Sekretariat Dewan maupun anggaran pengadaan pakaian dinas dan anggaran publikasi media. Itu kami menduga bahwasannya dalam pengelolaan anggaran tersebut adanya indikasi korupsi yang terjadi yang dilakukan oleh oknum-oknum pejabat korup dan rekan-rekan untuk memperkaya diri dan memanfaatkan dengan kepentingan pribadinya. Itu kira-kira ada berapa kalau itu anggaran? Ada berapa kerugian miliaran atau berapa? Seperti yang kita ketahui waktu itu ada hasil audit BPK, temuan audit BPK itu kurang lebih ada 1,7 miliar kebocoran anggaran negara. Terlibat itu pimpinannya atau anggota dewannya atau kepala sekretariat? Dugaan kita itu terkait dugaan tersebut itu lingkaran banyak oknum-oknum yang terlibat dalam hal tersebut. Jadi cuma nggak cuma satu perkara ya, nggak cuma pakaian dinas tapi ada juga publikasi media. Iya, poin besarnya itu kan dalam pengelolaan anggaran APBD tahun 2022. Indikasinya terhadap beberapa kegiatan seperti adanya kegiatan operasional Sekretariat Dewan, anggaran operasional tersebut, anggaran publikasi media, dan anggaran pengadaan pakaian dinas untuk Dewan. Poin tuntutan kita hari ini ada berapa bang? Jadi untuk aksi yang hari ini kami mendesak Kejaksaan Tinggi Lampung yang sudah lama menangani kasus tersebut untuk segera menetapkan tersangka. Berdasarkan publikasi mereka kemarin, konversi pers mereka kemarin, mereka menyatakan bahwasannya tahapan proses tersebut dalam penyelidikan. Sedangkan yang kami ketahui, sudah terlalu lama pihak Kejaksaan Tinggi Lampung menangani kasus ini. Masa belum ada juga penetapan nama-nama tersangka dalam dugaan korupsi tersebut. Kejari Metro musnahkan 2.425 butir tramadol. Kejaksaan Negeri Metro Lampung ini menggelar pemusnahan barang bukti yang sudah ingkrah atau berkeruh hukum tetap di halaman kantor Kejari setempat pada Kamis 27 Juli 2023.
Pemusnahan barang bukti itu berdasarkan perkara sejak Desember 2022 lalu sampai dengan Juli 2023. Berdasarkan dari pantauan Tribun Lampung di lokasi, terlihat beberapa barang bukti yang diletakkan sejajar di atas meja di halaman kantor Kejari Metro Lampung. Barang-barang yang akan dimusnahkan didominasi oleh narkotika, psikotropika, dan alat isap sabu-sabu. Kejari Metro Virginia Harizafini mengatakan pihaknya memusnahkan 2.425 butir psikotropika atau obat terlarang tipe C. Ia mengungkapkan ini merupakan kali pertama barang bukti tramadol terbanyak yang dimusnahkan. Kejari juga mengatakan barang bukti yang dimusnahkan sebanyak berdasarkan 75 perkara yang ada sejak Desember 2022 hingga Juli 2023. Pelaku dari perkara narkotika tersebut, lanjut Kejari, ini tidak berasal dari Metro saja, ada dari Lampung Timur dan juga dari Lampung Tengah. Dalam menanggulangi tingginya kasus narkoba di kota Metro, ia mengatakan pihaknya memiliki upaya tersendiri dalam mengentaskan narkoba di wilayah setempat. Pihaknya juga akan bekerja sama dengan pihak lain dalam menegaskan narkoba di wilayah tersebut. Terus apa lagi pertanyaannya? Oh ada Bu. Ya, yang lain pertanyaannya itu operasi sejak kapan? Ya. Dari kapan? Jadi untuk pemusnahan barang bukti hari ini, hari Kamis ya, jam 9 tadi sudah dilaksanakan. Yang dihadiri oleh terdiri dari 75 perkara ya, yang dimulai dari Desember 2022 sampai dengan bulan Juli ini 2023 ya. Gitu. Kemudian untuk rinciannya, sabu-sabu ada 6,62 gram, ganja 13 gram, tembakau 2.405 gram, ini gorila ya. Psikotropika ada 2.425 butir obat ya. Jadi ini yang paling banyak sekarang ini ada tramadol jenisnya. Ini baru pertama ini ya. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu nggak ada. Sekarang yang banyak itu kasusnya. Kemudian handphone ada 5 unit tadi yang dimusnahkan, pirek 6 buah, bong 12, sajam 4 buah ya, di Grenda tadi. Kemudian ada tas 8 buah, helm 2 buah, dan lain-lain 135 buah. Itu yang mendominasi masih perkara narkoba Bu ya, berarti di Metro Bu, dan obat-obat terlarang itu. Ya betul. Jadi sekarang ini malah banyaknya tramadol ya di kota Metro ini. Bu, kemudian selain perkara narkoba Bu, itu C3 juga banyak tadi Bu ya yang sempat dimusnahkan ya Bu. Ada berapa perkaranya Bu? Ini ada kalau narkotik 42 perkara, Oharda 14 perkara, Kamtibum 7 perkara, TPUL 12. Bu, kemudian ini kan marak sekali Bu penyalahgunaan narkoba di kota Metro yang faktanya kita musnahkan banyak barang bukti hari ini Bu. Ada nggak Bu upaya intervensi dari kejaksaan kepada aparat kepolisian maupun pemerintah untuk giat melakukan sosialisasi atau kejaksaan punya program sendiri? Kita punya program sendiri ya, kita bekerja sama dengan intelijen, itu selalu masuk ke sekolah-sekolah, university maupun masyarakat umum, itu mensosialisasikan bahaya narkotika, kerjasama dengan BNN juga gitu ya. Tapi trennya masih naik Bu. Penekanannya apa Bu yang ke depan yang akan dilakukan? Penekanannya mungkin selain preventif, tentunya di tuntutan kami akan lebih tinggi ya, supaya efek jerahnya ada gitu. Berarti bagi pengguna narkoba Bu, JPU bakal menuntut lebih tinggi Bu ya? Ya. Itu ancaman dari kita Bu ya, Ya. ketika masih melakukan. Berita selanjutnya, mobil wartawan di Katibum, Lampung Selatan ditembak oleh orang tidak dikenal. Mobil wartawan di Lampung Selatan bernama Ari Syadipayo Angin ini harapan ditembak orang tidak dikenal. Peristiwa penembakan itu terjadi di Calinsum, Desa Tanjungan, Kecamatan Katibum, Kabupaten Lampung Selatan pada Minggu 23 Juli 2023 sekira pukul 22.30 waktu Indonesia bagian Barat. Akibat dari tembakan itu, kaca bagian belakang mobil Ari ini berlubang sebesar peluru.
Polisi menduga motif penyerangan itu tindak pidana percobaan pencurian dengan kekerasan. Kapolres Lampung Selatan AKBP Edwin membenarkan adanya laporan tindak pidana percobaan pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayahnya. Lebih lanjut, Edwin menjelaskan saat ini terduga pelaku menggunakan mobil Mitsubishi Xpander berwarna hitam bernomor polisi belum diketahui. Mobil juga menggunakan kendaraan Toyota Kijang, sedangkan korban ini menggunakan kendaraan Toyota Kijang Super berwarna silver tahun 2000 bernomor polisi BE2794JA berjalan dari arah Sidomulyo menuju arah Bandar Lampung, di mana kendaraan pelaku ini sebelumnya berada di depan kendaraan pelapor. Ketika kendaraan pelapor mendahului kendaraan pelaku, terdengar letusan suara tembakan. Tembakan itu mengenai kendaraan pelapor pada bagian kaca belakang sebelah kiri, tembus ke depan kaca tengah sebelah kanan. Akibat dari kejadian ini, kerugian yang ditaksir mencapai 10 juta rupiah. Kemudian korban melaporkan kejadian itu ke Polsek Katibung, Polres Lampung Selatan guna sidik dan lidik lebih lanjut. Kapolsek Katibung AKP Aus Husni Palah mengatakan pihaknya menerima laporan dari salah satu warga yang mengalami tindak pidana percobaan pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayahnya. Berita selanjutnya, ada polisi yang membongkar pos tempat pungli sopir singkong di Tulang Bawang Barat, Lampung. Anggota Polres Tulang Bawang Barat, Polda Lampung membongkar pos dan portal menuju lahan register 44 Hutan Tanaman Industri atau HTI yang berada di Umbul Jelabat Tijuh Gunung Terang, Kecamatan Gunung Terang pada Kamis 27 Juli 2023. Pembongkaran ini dilakukan lantaran lokasi itu sering terjadi tempat pungli terhadap para supir angkutan singkong. Wakapolres Tulang Bawang Barat Kompol Heru Sulistianto membenarkan adanya pembongkaran pos portal yang berada di Tijuh Gunung Terang. Menurutnya, tindakan itu dilakukan sebagai salah satu bentuk operasi Bina Kusuma Krakatau 2023. Operasi itu dilaksanakan dengan tujuan pembinaan dan penyuluhan terhadap sasaran kenakalan remaja premanisme di daerah rawan konflik di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Selain itu, ia menuturkan kegiatan tersebut dilakukan guna menindaklanjuti pengaduan masyarakat. Heru juga menghimbau kepada para preman agar tidak lagi melakukan pungli. Banyaknya balita stunting di Lampung Barat, pemerintah kabupaten ajak masyarakat ikut berperan aktif. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam program penanganan stunting. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Lampung Barat, Agustanto Basmar mengatakan, stunting bukanlah masalah yang bisa diselesaikan dengan instan. Selain program pencegahan stunting yang digulirkan oleh pemerintah Kabupaten Lampung Barat, peran dari masing-masing masyarakat terkhusus orang tua juga sangat diperlukan. Agustanto menjelaskan peran orang tua dan masyarakat lain berpengaruh penting dalam sisi sosial. Masyarakat Lampung Barat harus mengerti bahwa permasalahan stunting ini perlu mendapatkan perhatian khusus. Karena menurutnya masalah stunting ini bukan hanya persoalan tentang tinggi badan dan usia balita yang tak seimbang. Namun permasalahan stunting ini juga menyangkut perkembangan kecerdasan balita tersebut untuk kedepannya. Tidak semudah yang kita bayangkan. Pertama, bahwa sebaran balita stunting itu kan sangat luas karena meliputi 131 pekon. Kemudian stakeholder, ya, termasuk orang tua dari balita stunting juga perlu kita sadarkan. Artinya, penanganan stunting ini kan tidak bisa sekali intervensi langsung selesai, tidak, tapi dia berproses. Nah, ini penanganan sisi sosialnya. Bagaimana orang tua, ibu-ibu kita sadarkan. Bagaimana tetangga untuk peduli dengan lingkungan yang stunting. Bagaimana aparat pemerintah juga untuk peduli dengan stunting itu. Bahwa stunting itu bukan hanya persoalan bahwa tinggi badan dan usia bayi itu tidak seimbang. Tapi juga menyangkut bagaimana perkembangan kecerdasan generasi kita di masa depan. Oleh karena itu banyak stakeholder yang terlibat. Dan kami berharap akan bertambah teman-teman media juga ikut terlibat. Tidak hanya terkait dengan bagaimana memberitakan tentang persoalan stunting, tapi juga suatu saat teman-teman juga akan ikut mengintervensi
melalui kegiatan-kegiatan yang ada di media masing-masing. Saya kira itu. Ada promo buy one get one, satu main salju di Transmart Snow Lampung. Untuk Anda yang suka main salju, datang saja ke Transmart Snow Lampung yang ada di Transmart Lampung. Di Transmart Snow Lampung ini ada promo Juliha atau Juli Ekstra Hemat untuk pembelian tiket. Soul Control Head Transmart Lampung, Atan Ivan mengatakan promo Juleha ini berlangsung dari tanggal 17 sampai dengan 31 Juli 2023. Dalam Juleha ada promo 2 get 1 setiap weekday. Dan promo 2 get 1 ini artinya jika beli 2 tiket akan mendapatkan gratis 1 tiket sehingga yang didapat ada 3 tiket. Jika hanya beli 1 tiket, akan mendapatkan gratis permainan 2 wahana di Trans Studio Mini. Sedangkan setiap weekend, promo buy 3 get 1. Artinya jika beli 3 tiket, akan mendapatkan gratis 1 tiket, sehingga yang dapat adalah 4 tiket. Tapi jika hanya beli 1 tiket, akan mendapatkan gratis permainan 1 wahana di Trans Studio Mini. Harga tiket Trans Snow Lampung adalah Rp100.000 baik weekend maupun weekday. Dengan harga tersebut, pengunjung bisa main di Trans Snow Lampung selama 1 jam dan harga tersebut sudah termasuk pinjam kaos kaki, sepatu boot, papan seluncur, dan jam tangan sebagai pengingat waktu. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Kusnula Syaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.